Kita semua tahu jika timnas Indonesia akan menjalani periode tersibuk di 2024 pada akhir tahun, di mana itu berkaitan dengan jadwal round 3 dan Piala AFF yang terbilang berdekatan. Meskipun pada akhirnya pihak AFF memutuskan memundurkan jadwal dengan berbagai alasan, pihak PSSI sepertinya akan tetap pada pendirian utama, yakni menurunkan skuad U23. Tentu saja hal ini kayaknya membuat rival-rival di ASEAN lainnya makin merasa nggak suka dengan Indonesia. Sebab seolah-olah apapun akan dilakukan AFF demi bisa membuat Indonesia merasa nyaman. Tapi yang terjadi, PSSI seolah bersikap jumawa di mata mereka. Sebenarnya sah-sah saja sih tim-tim lain mau komentar apa, karena pastinya PSSI kan punya pertimbangan tersendiri mengapa mereka menurunkan skuad U23. Tapi ya mungkin kali ini Pak Erik beserta jajarannya merasa kalau mereka yang nyinyir-nyinyir itu emang seharusnya sedikit dikasih gertakan biar nggak seenaknya ngoceh-ngoceh melulu. Bukan rahasia lagi, jika Piala AFF memang akan dijadikan PSSI sebagai ajang para pemain muda untuk unjuk gigi, di mana pemain-pemain yang tampil sebagian besar adalah mereka yang diproyeksikan tampil untuk SEA Games 2025 mendatang, yang mana artinya skuad yang dipakai adalah tim U23. Tentu saja bagi Indonesia itu adalah langkah paling bijak yang bisa diambil, karena selain bisa memberi jam terbang ke pemain-pemain muda, Sinteyong juga bisa sekalian mengamati siapa-siapa saja yang layak bisa diproyeksikan buat menambah kekuatan di timnas senior. Intinya, segala hal yang direncanakan memang semua tujuannya baik, sehingga nggak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan kalau PSSI terkesan meremehkan ajang ini. Lebih lanjut, meskipun pihak AFF udah mengumumkan kalau mereka akan memundurkan jadwal, namun itu tidak membuat PSSI bergeming, yang mana artinya di AFF nanti tetap skuad U23 yang akan ditampilkan. Akan tetapi seperti biasa, di balik orang-orang yang legowo, pasti akan selalu ada yang rempong. Dan kayaknya 3 tim rival, yaitu Vietnam, Malaysia, dan Thailand, merasa kalau Indonesia tak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang patut diseriusin. Ibarat menang ya oke, kalah pun nggak masalah gitu. Namun ya kali pikiran PSSI sedangkal itu, karena seperti yang pernah Indra Syafri katakan, mau apapun itu ajangnya, selama membawa nama Indonesia, ya berarti harus serius. Hanya saja dengan cara dan pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan. Lagian semisal, para pemain abroad dikasih izin. Ya gokil aja mereka tetap main di Piala AFF di tengah fokus round 3. Walaupun di bulan Desember sampai Februari nggak ada match sih. Tapi dalam rentan waktu tersebut, nggak ada yang tahu kan akan terjadi apa? Entah itu cedera atau apalah kan gitu. Jadi ya di sini sebenarnya solusi yang dilakukan udah paling benar. Tapi tetap aja dijulitin sama tetangga. Nah, menurut Nusantara.Ballers, kalau di Piala AFF nanti, Indonesia dikabarkan akan main di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan menurut jadwal itu akan dilakukan ketika Indonesia menjamu Laos dan Filipina. Tentu saja ini menjadi pertanda kalau Pak Erik emang punya siasat ingin membungkam 3 rivalnya tadi andai ketemu misal di babak semifinal atau final. Yap, dilihat dari bagan, kemungkinan besar 4 tim yang lolos ke semifinal adalah Thailand dan Malaysia dari grup A, lalu Indonesia dan Vietnam dari grup B. Jika skema ini beneran terjadi, maka dengan memakai JIS yang kita tahu nggak ada track larinya, sudah pasti jarak penonton ke lapangan jadi makin dekat. Otomatis segala cywar dan hal apapun yang diteriakan penonton akan terdengar jelas oleh pemain. Dan itu bisa menjadi teror tersendiri.
Meskipun begitu, ini masih semacam wacana yang harus digodok lebih matang, sebab bukan rahasia lagi kalau akses di JIS ini ribetnya minta ampun. Untuk itu, Pak Erick pastinya akan memikirkan gimana solusi terbaik terutama buat bungkam mulut-mulut rival yang sampai detik ini masih menganggap Indonesia menyepelekan AFF. Agak lain emang. Lagian tim mana sih di dunia ini yang gak mau juara di sebuah kejuaraan yang diikuti? Meskipun nanti Indonesia main pakai U23, toh pemain-pemain yang masuk kan juga melalui seleksi dari yang dilakukan Coach Shin. Emang kualitasnya pasti masih satu tingkat di bawah timnas senior yang selama ini kita kenal. Tapi ya tetap aja gak bisa dianggap remeh juga gitu loh. Lagian sebagian besar pemain yang tampil kemungkinan juga alumni juara SEA Games 2023 dan Piala Asia U23. Jadi harusnya sih Indonesia masih menjadi salah satu favorit di Piala AFF, kebanggaan kita semua. Yap, sebenarnya banyak loh hal positif yang bisa didapatkan di Piala AFF dengan main pakai skuad muda. Salah satunya adalah soal Welber Jardim dan Jens Raven. Nah, bukan rahasia lagi kalau kedua pemain ini banyak yang request tolong dicoba di timnas senior. Mungkin untuk dalam tanda kutip menuruti kata netizen, Coach Shin bisa memanggil keduanya untuk main di Piala AFF ini kalau semisal klubnya mengizinkan. Dari situ Coach Shin bisa menilai nih kira-kira mereka udah siap belum ya, baik secara fisik, skill, dan mental. Karena jujur aja, kalau menurut kami Welber Jardim ini emang secara skill dan bakat bagus. Tapi dia ini masih sangat muda dan soal fisiknya masih tergolong kecil untuk bersaing di tim senior. Yang ada, kasihan ini anak bisa layu sebelum berkembang. Jadi biarkan dia naik level secara bertahap, karena pastinya Coach Shin juga paham kapan waktu yang pas untuk memasukkan Welber Jardim ke tim senior. Untuk itu, dalam rentan waktu beberapa bulan terakhir, kalau Welber mengalami peningkatan terutama dari sisi fisik, bisa aja ia masuk ke tim Piala AFF nanti usai melakoni kualifikasi Piala Asia U20. Begitu pula dengan Jens Raven. Kendati secara kualitas dan potensi ini pemain gak usah diragukan lagi, tapi ingat, level di timnas senior itu beda. Lawan-lawannya juga levelnya pasti jauh lebih kuat, entah itu skill, mental, ataupun fisik. Dan karena Jens Raven ini kan striker ya, jadi yang dinilai pasti gol. Lalu kalau dia tiba-tiba seperti dipaksakan main di tim senior terus gak bisa bikin gol, ntar jempol-jempol netizen yang maha benar itu ngehujat lagi. Maka dari itu kesempatan di Piala AFF dan masuk tim U23 adalah hal yang sejauh ini paling realistis yang bisa kami lihat sejauh ini. Dan sejatinya, ini pun berlaku kepada pemain-pemain seperti Kadek Arel, Iqbal Dwi Jangge, Kaviatur, hingga Doni Tri Pamungkas. Yap, terlepas dari apapun, intinya PSSI udah memutuskan hal sebijak mungkin untuk Piala AFF tahun ini. Jadi mau AFF beginilah, begitulah, atau tim-tim rival nyinyir inilah, itulah, ya PSSI lost doll gak urusan. Pokoknya yang main tim muda, ya tim muda. Karena ya gimana ya, fokus utama tetap round 3 sih, jadi maaf-maaf aja nih. Lagian siapa suruh, jadiin Indonesia satu-satunya wakil di sana. Kan gini kan akhirnya. Tapi gak apa-apa, tetap respect kok kepada Piala AFF. Kan bagaimanapun, itu piala idaman Bung Handuk. Kita semua deh, gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.